Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, balik lagi di Lampung Dev Academy. Tentunya bersama saya, Raffi, yang akan membawakan materi mengenai action di Redux ya. Jadi kita akan belajar bagaimana cara mendispatch action agar state yang kita miliki bisa berubah. Oke, di sini videonya kita nyantai aja ya belajarnya. Sebelum masuk materi, saya mau ingetin lagi mengenai arsitekturnya si Redux. Nah gini ya, ingat si view melakukan aksi, semisal klik atau apapun itu, nanti dia mendispatch action. Action ini membawa payload melewati store, membawa state yang lama, kemudian si reducernya mengecek ini cocok dengan kondisi yang mana. Ini semacam if else, bisa pakai switch case, tapi di video yang ini saya contohinnya nggak pakai switch case ya, tapi pakai objek. Langsung dia ngebalikin state yang baru. State yang baru uh, dengan semisal dia bisa merubah state yang lama. Bisa merubah state yang lama menjadi state yang baru dengan pilot yang dimilikinya. Ini kita nge-returnnya ini nggak selalu membuat state dengan value yang baru ya. Kita bisa tetap pakai value yang lama. Tapi kalau pakai value yang lama, ngapain gitu? Ngapa nge-dispatch action? Ya berarti pasti kita melakukan override state yang lama menjadi state yang baru. Kemudian state yang baru itu ditampilin di view. Oke, gini aja sih. Teorinya simple, gampang. Tapi kalau kalian udah paham ini, pasti bakal mudah belajarnya. Karena dulu saya belajar ini nggak begitu paham sama teori ininya. Jadi ya gitulah, agak-agak bingung belajarnya. Langsung aja. Ini kan value-nya 0. Sekarang saya buka dulu Visual Studio Code-nya. Boom. Sekarang kita ini udah dimudahkan untuk development menggunakan Redux. Kenapa? Karena sudah ada yang namanya React Hooks. Dan di Redux ini udah dibuat versi hooksnya juga udah dibuat. Jadi lebih memudahkan gitulah pokoknya. Contohnya gini, untuk mendispatch action kita tinggal bikin dispatch sama dengan use dispatch. Oke. Ini kita udah bisa langsung mendispatch action. Ini, oh ya, kita lupa belum mengimport si actionnya. Jadi kita cek terlebih dahulu di counter action. Oke. Jadi importnya seperti ini. Import, bukan. As action from, terus lokasinya ya. Ingat, lokasinya di config, di Redux, lalu counter, lalu action. Oke, benar. Sekarang actionnya bisa kita dispatch. Sebelum kita mendispatch, kita cek terlebih dahulu actionnya ada apa aja. Actionnya ada increment dan decrement. Oke. Dan actionnya ini hanya membawa pilot berupa type-nya doang. Nggak bawa lainnya, ya cuman type doang sih. Nanti kita contohin yang lebih kompleks lah. Ini dispatch. Dispatch tinggal dipakai di sini. Dispatch, lalu action, kemudian ini increment, buka kurung, tutup kurung. Lalu karena increment ini kita tulisnya tambah. Sekarang buat yang decrement. Kebanyakan. Decrement. Jadinya kurang. Saya simpen. Dia compile lagi. Kalau dicek, tampilannya jelek sekali. Sekarang saya coba klik.
Wow, ini kenapa ini? Unexpected key Raffi found in previous state received by Redaser expert to find one. Ini saya coba hapus dulu ya, hapus sketchnya. Clear semuanya. Kalau kita lihat sekarang tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Ya, bisa dilihat ya. Sekarang kurang. Saya coba refresh lagi. Refresh. Ya, bisa dilihat ini state yang terbarunya nih. Counternya 3. 3 kalau saya klik sekarang. Nih, preview state-nya. Kayak yang udah saya jelasin. Nih, bawa state yang lama. Jadi di sini ini 3 dibawa. Kemudian kan ada action. Actionnya nih dia bawa type-nya isinya counter increment. Nah, si counter increment ini semacam ngelisten di Redaser. Redaser. Ya, seperti ini. Di Redaser dia ngecek kalau increment dia mau ngapain. Dia kalau increment dia ngapain? Pertama, dia ngambil state yang lama, semua value dari state yang lama. Value dari state yang lama ini kemudian actionnya di override pakai action yang udah dibuat, bukan yang udah dibuat, yang dibawa oleh action. Kemudian counternya ini di override juga, jadi state value yang lama ditambah dengan 1. Kalau yang kurang ya inilah, cuma dikurang doang bedanya. Kemudian ya gini, kalau klik kurang, dia kurang. Oh, tadi saya belum selesai ya, baru nyampe sini. Kemudian dia kan ini nih ngerubah state yang baru, ngerubah state yang lama jadi yang baru. Kemudian state yang barunya ini, nih, yang ini kan jadi 4. 4 ini ditampilin di sini. Nih. Nah, diklik, state-nya berubah ditampilin, state-nya berubah ditampilin. Oke, simple, sederhana aja sih. Semoga ini penjelasannya bisa kalian pahamin dengan mudah dan kalian bisa paham. Oh ya, eh kalau saya kira-kira kalau saya buat playlist video Golang, pada tertarik nggak nih? Di backendnya kita coba belajar Golang. Karena kalau saya lihat itu video belajar tentang Golang itu masih sedikit sih. Ada di channelnya eh apa itu namanya? Programmer Zaman Now kalau di YouTube. Terus di sekolah coding juga itu ada. Kayaknya baru yang saya tahu tuh 2 itu aja sih kayaknya kalau di YouTube. Kebetulan saya juga pernah jadi backend developer. Kayaknya seru nih kalau ngenalin Golang ke kalian. Oke, oke. Mungkin itu aja sih penjelasannya. Oh ya, ada lagi. Kalau kalian lagi butuh project, jangan jangan ragu untuk hubungin saya. Siapa tahu kita bisa kerja sama. Atau kalau kalian lagi punya project juga, hubungin saya aja. Siapa tahu kita bisa kerja sama. Jangan lupa juga kalian kunjungi website saya dari dasar.com dan drkreatif.id. Oke, gitu aja promosinya. Bye bye, semoga bermanfaat.